kita tarik kesimpulan dari pembahasan ini, apakah jika presiden yang menjabat saat itu menyetujui RUU KPK, namun kini menyatakan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, apakah itu berarti beliau juga mengakui bahwa revisi tersebut bermasalah, Bung Efrizal? Iya, dari pernyataan Pak Jokowi tentu kita melihat dalam sebuah pernyataan ada tersurat dan ada tersirat. Yang tersirat, ia menyatakan bahwa ia memberikan ataupun menyatakan ia tidak menandatangani. Itu adalah inisiatif DPR. Kemudian pernyataan tersiratnya bahwa ia mengakui untuk diberikan ataupun dibalikan saja ke revisi UU KPK yang lama. Yang tersuratnya apa? Ini adalah sebuah pernyataan, bukan sekedar lempar tanggung jawab. Sebuah pernyataan yang bisa dianggap bahwa ia memang bagian dari aktornya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah pernyataan yang tersurat bahwa ia sekarang menyesal. Ternyata Indonesia tidak baik-baik saja karena ulahnya Pak Jokowi ketika sebagai presiden. Dan yang ketiga, tentu saja pelemahan KPK ini lagi-lagi saya katakan, baik buruknya KPK, kuat atau lemahnya KPK, semuanya tergantung dari Pak Presiden. Hasil sidang isbat bakal diumumkan melalui konferensi pers resmi Kementerian Agama pukul 19.05 WIB. Kemenak melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal di 96 lokasi dari Aceh hingga Papua. Namun, proses pencarian menghadapi kendala berat akibat kontutan longsor yang cukup dalam dan minimnya penerangan di lokasi kejadian. Tim evakuasi bekerja ekstra dengan mengerahkan 2 buah unit eskavator di tempat. Memasuki hari kedua pencarian pada Selasa, 3 Februari 2026, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian. Terakhir, korban ke-6 berhasil ditemukan tengah malam tadi dalam kondisi meninggal dunia. Dengan penemuan tersebut, total 6 korban telah berhasil dievakuasi. Sementara itu, pencarian tetap satu. Hari ini dari 6 pemantauan titik lokasi Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, kemudian dibuatkan berita acara, langsung dikirimkan ke Kementerian Agama Pusat yang sekarang sedang melakukan sidang isbat. Untuk dari 6 titik sendiri ada laporan Pak, mungkin bagaimana situasinya? Dari 6 titik yang kami pantau, ya, dari 6 titik, kondisinya sama seperti apa yang ada di Monas. Jadi hilal tidak terlihat karena memang hilal masih ada di bawah ufuk, ya, di bawah ufuk. Jadi hilal tidak terlihat. Untuk cuaca sendiri mempengaruhi nggak Pak tidak terlihat hilal tersebut? Secara umum, cuaca itu mempengaruhi secara umum. Ya, tadi kita lihat bahwa cuaca sangat cerah, tapi memang sayangnya hilal itu masih di bawah ufuk, sehingga walaupun cerah, hilal tidak mungkin terlihat karena masih di bawah ufuk. Berarti hasilnya nanti nunggu sidang isbat dari. Iya. Jadi dari semua titik di Jakarta, kemudian di seluruh Indonesia, nanti memberikan laporan ke sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama, dan insya Allah nanti Menteri Agama yang akan memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa. Terima kasih Ya. Mbak. Jadi waktu itu saya menunggu dari S1 menuju S2, dari S2 menuju S3. Nah, masa-masa menunggu itu terus kemudian yang saya manfaatkan untuk menulis. Jadi memang kadang-kadang menulis itu bagian dari istirahat. Jadi saya nulis nulis tesis saya di UMS, itu tentang siasat syariah maliyah atau politik keuangan kebijakan moneter Utsman bin Affan. Nah, dalam itu kan agak berat juga itu, nyari-nyari idenya juga kadang-kadang nggak ketemu. Nah, istirahatnya ngerjain yang lain. Nah, ngerjain yang lain ternyata malah jadi
buku gitu. Salah satu lokasi pengamatan berada di Observatorium Astronomi yang terletak lebih dari 100 km barat Laut Riyadh, tepatnya di kawasan gurun yang minim polusi cahaya. Lalu sejumlah tim pengamat melaporkan hasil ruqyat mereka selesai sholat maghrib ke Mahkamah Agung Arab Saudi.